Hai teman semua, selamat datang di channel aku, dan di videoku kali ini saya akan membuat kue tradisional, yaitu kue Bugis isi kelapa. Nah, simak ya bahan dan cara pembuatannya. Langkah pertama, saya akan membuat isian dari Bugis ini, yaitu kelapa atau enten-enten. Ini saya belah dulu kelapa yang sudah saya bersihkan kulit arinya. Kemudian saya parut memanjang atau sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau saya lebih suka yang berserat dan memanjang seperti ini. Kemudian saya potong gula merahnya seperti ini, fungsinya supaya ketika dimasak dengan air agar cepat larut. Nah, ini adalah tampilan gula merah dan kelapa kita dan siap untuk dimasak. Kemudian panaskan 1 gelas air, kemudian masukkan gula merah. Setelah itu masak sampai gula larut. Nah, setelah gula larut, angkat dari kompor dan disaring ya teman-teman, supaya tidak ada ampas atau kotoran dari larutan gula kita. Kemudian saya masak parutan kelapa dengan larutan gula merah. Kemudian saya tambahkan air matang setengah gelas lagi dan 1 lembar daun pandan biar lebih harum. Kemudian saya aduk secara merata sampai larutan gula mengering atau asat. Isian kelapa kita sudah kering dan artinya sudah siap dipergunakan. Kemudian pindah pada mangkuk dan sisihkan. Potong nangka sesuai dengan selera. Ini saya potong memanjang seperti ini. Teman-teman bisa memotongnya lebih kecil lagi ya. Nah, adonan siap digunakan sebagai isian Bugis. Kemudian untuk bahan adonan kulit Bugisnya adalah di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Untuk langkah pertama, didihkan santan dan 1 lembar daun pandan. Kemudian masak sampai mendidih. Sementara itu saya panaskan daun pisang sampai layu. Nah, setelah mendidih, ambil areh atau kepala santan sebanyak kurang lebih setengah gelas. Areh ini fungsinya sebagai topping atau tambahan, nanti akan kita siramkan di atas Bugis supaya Bugis kita lebih terasa gurih. Kemudian saya potong-potong daun suji dan daun pandan, fungsinya sebagai pewarna alami dari Bugis kita. Jika teman-teman ingin warna kue Bugisnya lebih hijau lagi, bisa ditambahkan pasta pandan. Kebetulan saya suka yang alami seperti ini saja. Nah, setelah itu blender dengan menggunakan rebusan air santan. Kemudian saya saring. Setelah daun layu, saya potong atau saya gunting daunnya seperti ini. Kemudian aduk bahan kulit, yaitu tepung, gula, kemudian garam, dan tepung beras. Kemudian diaduk dengan menggunakan air santan. Ini tidak semuanya ya teman-teman, jadi secukupnya saja sampai bisa dikepal. Nah, aduk adonan kulit sampai merata hingga bisa dipulung. Ambil kira-kira sekepal adonan dan diisi dengan isian secukupnya. Kemudian tutup isian seperti ini. Kemudian saya olesi cetakan untuk mengukus dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, teman-teman bisa menggunakan cetakan kue talam. Teman-teman, resep ini jadi
jadinya kira-kira 38 sampai 40 buah ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat yang lebih sedikit, gunakan setengah resep ya teman-teman. Berarti nanti hasil yang kita dapatkan sekitar 18 sampai 20 buah. Dan ini kemudian saya kukus kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, supaya areh nggak bleber ketika dibungkus, ini saya tambahkan 1 sendok maizena dan 1 jumput garam biar lebih gurih. Kemudian dimasak sampai mengental. Nah, arehnya jadinya seperti ini. Setelah 40 menit, kemudian angkat adonan, olesi daun dengan menggunakan minyak goreng, pincuk daun, masukkan 1 adonan, ambil 1 sendok teh areh, dan hadapkan daun ke arah kita seperti ini, kemudian bungkus dan perhatikan caranya. Sebenarnya untuk membungkus kue bugis ini bisa juga membentuknya seperti membungkus kue nogosari. Namun kali ini saya ingin tampilan kue bugis ini lebih cantik dan saya membungkusnya bentuk seperti ini. Kemudian lakukan sampai semua adonan terbungkus semua. Setelah semua sudah dibungkus, kemudian saya ulangi pengukusan selama kurang lebih 5-7 menit. Dengan begitu kue akan jadi awet dan tidak mudah basi. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.